Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MPSI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Perspektif Kognitif dalam Membangun Motivasi Intrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nabila, saya akan membacakan abstrak dari artikel kami. Belajar adalah suatu proses yang dalam interaksi antara subjek dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang bersifat relatif konstan atau tetap, baik melalui pengalaman, latihan, maupun praktek. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mengutamakan proses daripada hasil yang dicapai. Dalam sudut pandang teori belajar kognitif, motivasi belajar intrinsik merupakan faktor penting agar proses belajar dapat berjalan. Motivasi belajar intrinsik merupakan motivasi belajar yang berasal dari dalam diri seseorang. Contoh motivasi belajar intrinsik misalnya belajar hal baru karena menganggapnya sebagai suatu hal yang menarik. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai contoh penerapan teori belajar kognitif, karena jika suatu pembelajaran dianggap menarik, tentu seseorang akan menikmati setiap proses yang dilalui. Dengan adanya motivasi belajar intrinsik, seseorang dapat mengembangkan dirinya terus-menerus dan mengenal potensi yang ada dalam dirinya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur. Pendahuluan. Belajar adalah suatu proses psikis yang berlangsung dalam interaksi antara subjek dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, kebiasaan yang bersifat relatif konstan atau tetap, baik melalui pengalaman, latihan, maupun praktek. Salah satu teori belajar yang berkembang dan dipakai di dunia pendidikan adalah teori belajar kognitif. Gredler dalam UNO menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Piaget dalam Lefudin menyebutkan kalau teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori belajar kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang mengedepankan atau mementingkan proses belajar daripada hasil. Prestasi yang diperoleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya tidak hanya ditentukan oleh guru, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor, baik dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari luar diri siswa. Salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi sangat erat hubungannya dengan kebutuhan aktualisasi diri, sehingga motivasi paling besar pengaruhnya pada kegiatan belajar peserta didik yang bertujuan untuk mencapai prestasi tinggi. Salah satunya adalah motivasi belajar secara intrinsik. Tom Rock dalam Elida Prayitno berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari diri sendiri. Individu yang digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau kegiatan yang dilakukan telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Dapat dikatakan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Dalam motivasi intrinsik, seseorang bertindak untuk mencapai sesuatu dikarenakan ada proses yang ingin dinikmati atau bahkan menganggapnya sebagai peluang, dan juga mengeksplorasi hal atau ide baru. Judul ini penulis angkat karena motivasi intrinsik penting dan bertujuan untuk merawat, mengembangkan, dan memuaskan peserta didik atau individu dan juga mengidentifikasi potensi serta mengeksplorasi kemampuan.
Metode. Metode penelitian studi literatur digunakan dalam artikel ini. Penelitian ini mengambil sumber dari jurnal-jurnal dan segala referensi yang mendukung guna kebutuhan penelitian. Sumber yang diambil adalah sumber yang berkaitan dengan teori belajar kognitif terhadap motivasi intrinsik belajar yang diambil dari eksplorasi literatur kepustakaan terkait kajian dan akhirnya akan dianalisa secara kritis dan mendalam melalui triangulasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Mawaddah. Saya akan melanjutkan pembahasan materi hasil dan pembahasan motivasi intrinsik. Motivasi merupakan suatu kekuatan yang didapat seseorang baik dalam dirinya maupun dari orang lain. Menurut UNO tahun 2016 menjelaskan bahwa motivasi merupakan semangat dari diri yang berusaha merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Menurut Sardiman tahun 2012, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam setiap individu sudah ada dorongan. Adapun menurut para ahli, yang menjadi faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi motivasi belajar para peserta didik adalah faktor intrinsik minat belajar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmina dengan NIM 210208502051. Akan melanjutkan materi, yaitu materi teori belajar kognitif. Menurut Puspo Nugroho pada tahun 2015, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Tingkah laku seseorang menurut teori psikologi kognitif tidak semata dipengaruhi oleh reward dan reinforcement. Muhammad Soleh pada tahun 2014 menjelaskan, tingkah laku seseorang didasarkan pada kognisi. Maksudnya, tindakan mengenal sekaligus memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi tersebut dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Puspo Nugroho pada tahun 2015 menyebutkan 5 ciri aliran kognitivisme. Yang pertama, mementingkan apa yang terjadi di dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Adapun beberapa tahapan kognitif dimulai dari pengkodean atau coding, penyimpanan storing, perolehan kembali, pemindahan informasi, transferring information. Sehingga dapat dikatakan bahwa belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Gagasan utama teori ini adalah bagian-bagian situasi tertentu, saling berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Jean Piaget dalam Grilder tahun 2013 menjelaskan bahwa untuk memahami gagasan tentang belajar yang memadai, kita pertama-tama harus menjelaskan bagaimana individu bisa mengkonstruksi dan menciptakan, bukan hanya bagaimana dia mengulang dan meniru. Fatimah Ibda pada tahun 2015 menjelaskan teori Piaget tersebut dikenal dengan genetik epistemologi, yakni sebuah kerangka yang ditujukan untuk melacak perkembangan kemampuan intelektual. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan dan kecerdasan bukan kuantitas dan statis. Kebalikannya, Grader pada tahun 2013 menjelaskan mengetahui adalah sebuah proses yang berkembang melalui adaptasi individu terhadap lingkungannya dan terus-menerus berubah. Oleh karena itu, proses pemerolehan pengetahuan baru seseorang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidupnya. Dengan kata lain, pengetahuan menurut Piaget dalam Fatimah Ibda pada tahun 2015 adalah genetik, artinya pengetahuan itu berkembang atau developmental, bukan sesuatu yang diwariskan secara biologis,
sehingga pengetahuan dalam pandangan Piaget dalam Puspo Nugroho pada tahun 2015 datang dari tindakan yang berimplikasi pada perkembangan kognitifnya. Hal ini dipengaruhi oleh seberapa jauh individu aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik dalam perspektif kognitif. Menurut Piaget, dalam Lefudin 2017 menyebutkan bahwa teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Teori belajar kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses pembelajaran. Dalam teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu, teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam rangka mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Nah, agar pembelajaran kognitif berjalan efisien, siswa harus punya pemahaman tentang alasan mempelajari suatu materi sejak awal. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi intrinsik mereka. Karena dalam diri para murid memiliki minat. Minat ini berfokus pada ide-ide seperti motivasi intrinsik murid untuk mencapai sesuatu, atribusi mereka terhadap persepsi kesuksesan dan kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor penting dalam prestasi, dan keyakinan mereka bahwa mereka dapat mengontrol lingkungan mereka secara efektif. Perspektif kognitif juga menekankan arti penting dari penentuan tujuan, perencanaan, dan monitoring kemajuan menuju satu tujuan. Perspektif kognitif tentang motivasi sesuai dengan gagasan R.W. White yang mengusulkan konsep motivasi kompetensi, yakni ide bahwa orang termotivasi untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif, menguasai dunia mereka, dan memproses informasi secara efisien. Oleh Santrok 2004. Selanjutnya, upaya menumbuhkan motivasi intrinsik. Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dituntut kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya 2010. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi intrinsik belajar siswa. Oleh sebab itu, guru perlu menjelaskan terlebih dulu tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar ketika memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya: yang pertama, menghubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Sesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Yang kedua, gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi.
Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang keempat, memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Dan yang kelima, memberikan penilaian. Kesimpulan dari artikel kami yaitu dalam teori kognitif, belajar bukan cuma sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tapi juga melibatkan berbagai faktor yang ada dalam diri individu. Karena itu, teori belajar kognitif menekankan bahwa proses belajar meliputi kegiatan mental yang aktif dalam mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Motivasi merupakan kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat kemauan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemauan yang bersumber dari dalam diri seseorang atau disebut dengan motivasi intrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki akan menentukan kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, ataupun dalam kehidupan. Proses pembelajaran akan berhasil apabila siswa mempunyai motivasi intrinsik dalam belajar. Agar pembelajaran kognitif dapat berjalan dengan efisien, siswa harus punya pemahaman tentang alasan mempelajari suatu materi sejak awal pembelajaran. Baik, itulah kesimpulan dari materi kami. Sekian dan terima kasih.